warahmatullahi wabarakatuh. Kamera on. Nah, Sobat Jaya, kembali lagi di channel aku, Hidayah Haryani. Oke, di video ini kita bakal sharing mengenai salah satu sifat setelah sifat egois. Apa sih namanya? 2000 years later. Kita bakal lanjutin pembahasan kita terkait akhlak yang non terpuji atau yang tidak baik dalam ajaran Islam. Bahkan dalam setiap agama pun ini sifat tidak diajarkan kayak gitu. Namun yang namanya sesuatu itu pasti ada lawannya ya kan. Misalnya baik, buruk, cantik, jelek. Terus apalagi ya? Kaya, miskin, hidup, mati, tinggi, pendek kayak gitu. Jadi memang harus ada pasangannya kayak gitu. Kalau kamu pasangannya siapa? Oke, kita lanjut. Nah, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas yang namanya menyerah atau putus asa. Jadi kalau kita bicara tentang putus asa, mungkin Sobat Jaya pernah ngalamin yang namanya putus asa. Ya termasuk aku sendiri pernah putus asa juga. Tapi putus asanya itu bukan berarti udah putus dari harapan, enggak. Cuman pernah ngerasa down gitu, putus asa kayak misalnya aja contohnya nih kayak kemarin aku jerawatan banyak, tapi ngerasa bahwa ini gimana nih mau konten tapi banyak jerawatnya gini, mau keluar juga nggak enak, pasti ntar kalau orang lihat aku fokusnya ke jerawatnya bukan ke akunya gitu. Cuman aku tetap berusaha bagaimana caranya mengobati peradangan dalam wajah kayak gitu hingga sekarang ini, alhamdulillah. Nah kan berarti aku tidak putus asa, walaupun pernah sempet mikir putus asa doang, tapi bukan yang namanya putus asa itu istilahnya gagal dalam suatu hal gitu ya. Tapi itu identiknya lebih ke ini sesuatu yang ingin kita capai tapi gagal kayak gitu. Nah, yang namanya manusia itu pasti kan ingin mencapai sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi kayak gitu kan. Nah, termasuk misalnya nih kita ikut lomba ataupun ikut suatu kompetisi. Nah, contohnya aja nih ikut lomba menulis ya, kayak aku kemarin ikut lomba menulis. Tapi aku nggak pernah masuk final. Bukan nggak pernah. Yang pertama kali ikut lomba nggak masuk final gitu kan. Nah, kalau aku ngedown atau aku putus asa berhenti di situ, gagal. Kan aku gagal nih, nggak masuk final, gagal. Nah, kalau aku ngerasa ngedown gitu kan, habis gagal terus putus asa, nggak mau nyoba lagi ikut lomba, ya aku nggak bakal bisa tahu, nggak bakal bisa menang kalau aku udah putus asa di awal. Nah, caranya aku ikut lomba lagi bulan depan. Kalau ada perlombaan aku ikut lagi. Nah, ternyata aku juga belum bisa dapat masuk final. Gak apa-apa, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita coba lagi. Nah, yang ketiga aku ikut lomba lagi. Nah, alhamdulillah ternyata masuk final, walaupun gak menang, tapi bisa masuk final dulu. Nah, kalau misalnya aku di lomba pertama itu udah gagal, terus aku ngerasa putus asa, gak mau ikut lomba lagi, gak mau coba lagi, oke, fine, aku gak bakal bisa ngerasain yang namanya juara kalau gitu. Maka penting kita tidak boleh merasa putus asa. Biasanya kalau orang putus asa itu kan karena ngerasa kecewa atau kayak nggak ada harapan lagi kayak gitu. Tapi kalau untuk putus cinta aku belum pernah ya. Jadi gimana rasanya putus asa dalam perjuangan jangan dibahas deh. Nah, tapi memang biasanya putus asa ini identik dengan sesuatu yang ingin kita capai, seperti cita-cita kayak gitu. Misalnya nih, kalian pengen banget bisa masuk SMA favorit. Nah, kalian tuh udah berusaha dari awal, dari sekolahan rajin belajar, kerjain tugas, PR gitu kan. Tapi kalian gak bisa dapet masuk SMA favorit yang kalian inginkan. Nah, terus kalian langsung ngedown, gak mau sekolah lagi, gak mau belajar lagi. Nah, bukan seperti itu. Tapi di situ kita harus belajar. Nah, kalau misalnya aku nggak lulus di sini, maka kita harus pelajari. Kenapa ya aku bisa nggak lulus kayak gitu? Bukan langsung kita, wah ternyata selama ini aku belajar sia-sia kayak gitu. Nah, tidak ada yang namanya sia-sia. Maka kita harus lihat dulu diri kita lagi. Kalau misalnya kita nggak lulus, apa yang salah, apa yang kurang. Nah, di situ harus kita tambahin, ya kan?
Bukan berarti kita harus putus asa, nyerah, udah bosan hidup, bunuh diri bahkan. Nah, nauzubillah, summa nauzubillah, jangan sampai ada pikiran seperti itu ya sobat ya. Nah, maka dari itu Islam bahkan agama lain pun melarang bagi penganutnya, bagi orang yang beragama itu untuk berputus asa, merasa tidak ada harapan lagi setelah ini. Padahal kan kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu bersama kita di mana-mana. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa gagal, maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Sang Maha Pemberi nikmat, kayak gitu kan. Karena kan sesuatu yang ingin kita capai itu kan berupa nikmat juga kan. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia dilarang untuk berbuat hal tidak baik ini atau putus asa. Boleh kita ngerasa putus asa, tapi jangan sampai kita terlena dengan putus asanya. Bisa dipahami ya? Boleh kita ngerasa ngedown kayak gitu istilah pasarannya. Kita ngedown dan kita putus asa karena wah kayaknya aku nih gak bakal bisa nih keterima di universitas ini kayak gitu. Nah, udah cukup sih gitu aja. Terus kalian ngadu sama Allah. Kita ngadu sama Allah, ya Allah kenapa seperti ini. Nah, kan kalau misalnya kita ngadu sama Allah, Allah yang kasih jalan. Tapi kalau kita nggak ngadu sama Allah, kita bakal nyari jalan sendiri. Dan pada akhirnya nanti kalau kita nggak bisa nemuin jalan, kita buntu. Nah, akhirnya apa? Bunuh diri. Nah, jangan sampai seperti itu ya sobatnya ya. Maka jika kita udah ngerasa gagal banget, nggak bisa tahu mau ngapain, jangan lupa kembali sama Allah. Karena hidup dan matinya kita kembali kepada Sang Pencipta. Nah, biasanya tanda-tanda orang yang suka yang sering putus asa itu dia kayak ngerasa bodoh amat kayak gitu kan, kayak ngerasa nggak penting lah kayak gitu. Misalnya nih ya udah habis dia gagal nih masuk universitas, ya udah dia bodoh amat, dia nggak mau nyoba lagi kayak gitu, nggak mau cari cara lain lagi, nggak mau ikut tahun depan lagi kayak gitu. Ya udah alhasil dia nggak kuliah dong jadinya gitu kan. Nah, itu biasanya kalau orang yang putus asa sih kayak gitu kelihatannya. Dan Allah juga dan Al-Quran juga sudah menasihati kita kan. Dibilang janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang kafir. Maka supaya kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang kafir, janganlah kita berputus asa. Kenapa kita tidak boleh berputus asa? Karena orang yang suka berputus asa biasanya itu hidupnya nggak tenang kayak gitu, nggak tentram. Dia ngerasa bahwa gimana nih caranya kayak gitu. Udah deh, udah nggak ada cara lain lagi. Ya udah deh, gini aja ntar hidupnya kayak gitu. Dia kayak nggak ada motivasi hidup jadinya. Nah, untuk apa orang hidup tapi nggak punya motivasi, ya kan? Istilahnya motivasi itu nggak punya sesuatu yang ingin dia capai dalam kehidupannya. Ya udah, mending dia meninggali, ya kan? Nah, maka dari itu sifat putus asa ini tidak boleh kita ikuti. Karena seperti kemarin kayak sifat anania itu membawa dampak buruk untuk diri sendiri dan juga orang lain kayak gitu. Nah salah satunya itu bisa merugikan diri sendiri kayak gitu. Dan kenapa? Karena di dalam dirinya dia udah nggak semangat lagi, jadi dia nggak bisa maju kayak gitu, nggak bisa terus maju karena terhambat dengan rasa putus asanya itu sendiri kayak gitu. Dia nggak akan pernah maju, nggak akan mau mencoba lagi kalau dia terus-terusan berputus asa kayak gitu. Karena terus-terusan berputus asa dan tidak berani berbuat apapun, nah alhasil dia hanya membuang waktunya dengan sia-sia. Ya hidupnya ya kayak gitu, gak ada hal yang dikerjain, tidak ada sesuatu yang bermanfaat yang ia lakukan kayak gitu kan. Ya alhasil ya semua sia-sia yang dia kerjakan kayak gitu. Maka dari itu jangan sampai kita berputus asa sehingga kita kehilangan gairah hidup, kehilangan semangat hidup kayak gitu kan. Yang harus kita lakukan itu kita harus mencoba dan mencoba lagi kayak gitu. Seperti kita kalau beli makanan nih yang ada biasanya yang dalamnya ada hadiahnya itu, pernah nggak sobat Jaya kalau yang lahir tahun 90-an itu biasanya tahu sih jajanan yang dalamnya itu isinya ada hadiah. Nah namun pas kita buka ada nih yang kita gosok-gosok, ya kan? Kita gosok-gosok itu tulisannya Anda kurang beruntung, coba lagi. Nah nggak apa-apa, tetap semangat. Nanti kan tiba-tiba nanti pas kita beli lagi, mana tahu kita gosok-gosok, selamat Anda mendapatkan uang 2.000. Nah aku pernah tuh dapat uang 2.000, alhamdulillah kan, karena aku memang
enggak hanya sekali sih belinya, emang beberapa kali. Nah, sama seperti kita ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, kita pasti pernah jatuh bangun lah gitu kan. Pernah jatuh, pernah berada pada masa titik terendah kita juga sebelum kita bangkit. Nah, kalau katanya Wirda Mansur ya, itu orang sukses itu berawal dari sakit hati kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin berhasil, ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, ingin menggapai cita-cita kita, maka kita jangan sampai putus asa, tapi harus tetap semangat untuk coba lagi dan coba lagi kayak gitu. Karena yang namanya kesuksesan itu tidak semudah membalikan telapak tangan kayak gitu. Tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Ya kan? Nah, pasti Sobat Jaya pernah sih ngalamin hal kayak gitu kan. Ya mungkin dari segi pendidikan dia pernah nggak lulus di SMA favorit, terus dia termotivasi nggak apa-apa masuk SMA ini, tapi nanti dia harus bisa masuk universitas favorit kayak gitu. Atau dalam soal prestasi atau perlombaan nih, oke nggak apa-apa sekali dua kali dia nggak menang, tapi yang ketiga kali dia harus menang nih, harus bisa juara, minimal juara 2 atau juara 3, baru dia ikutin lagi harus bisa juara 1 kayak gitu. Jadi kan memang bertahap kayak gitu, nggak bisa instan. Nah, tapi pada intinya kita tidak boleh berputus asa, apalagi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita udah ngerasa putus asa, maka lebih baik kita jadi orang mati. Karena orang yang boleh berputus asa itu adalah orang yang telah mati. Karena tidak ada lagi harapan baginya untuk hidup. Itulah salah satu orang yang boleh putus asa. Nah, terima kasih, sampai di sini dulu sharing kita, semoga bermanfaat untuk Sobat Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera off.